Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para shaimin shaimat yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan ngaji bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam kita pertama haturkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa bertemu kembali di bulan puasa tahun ini. Semoga dengan puasa kita semoga penuh dengan hikmah. Puasa kita semoga menolak segala bencana, malapetaka, penyakit. Dengan barokahnya puasa, hikmah puasa, semoga segenap keluarga kita semua, negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, semoga diberikan keselamatan zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, judul atau tema yang kami bawa adalah meninggalkan maksiat di saat puasa Ramadan. Dengan beberapa keterangan, yaitu dari kitab yang kami ambil referensinya dari kitab Bulughul Maram, syarahnya Bulughul Maram, yaitu kitab Ibanatul Ahkam juz 2 Shahifah 298, dengan keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan sangkang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qala zuri wal amala bihi wal jala falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'ama wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang buruk atau ucapan yang lacot dan melaksanakannya dengan ucapan yang buruk itu dan juga disertai dengan kebodohan, maka bagi Allah tidak ada kebutuhan lagi di dalam meninggalkan makanannya dan minumnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud dan lafalnya adalah lafal Abu Dawud. Fiqhul hadis, pemahaman hadis. Takdirus shaimi min qaulil batili li'annahu mudhi'un li sawabi siyamihi. Pemahaman hadis di sini dalam kitab syarah adalah kita semua supaya yaitu menjauhkan dari ucapan yang batil atau ucapan yang tidak benar. Karena ucapan yang batil atau ucapan yang tidak benar itu akan menghilangkan pahala puasa kita semua. Jangan sampai kita semua berpuasa tidak menahan makan dan minum, kita lapar sekali, kita dahaga sekali, tapi kita semua juga melaksanakan maksiat, yaitu mengucap yang batil. Maka itu ucapan yang batil itu juga menghilangkan pahala puasa kita di saat Ramadan seperti ini. Nomor 2, tahrimul kadbi wal amala bihi wasafa al jami'i wa tahrimu fi haqqi shaimi akidun. Yang kedua adalah haram atau tidak diperbolehkannya kita puasa dengan disertai dengan bohong, melaksanakan bohong dan juga bodoh pada semuanya. Kita bodoh kita bodoh atas kebohongan kita bodoh atas amal kita. Juga di sini adalah tidak boleh atau haram di dalam keharaman di sini adalah haram yang sangat diharamkan, karena haknya seorang, kewajiban seorang orang yang kita semua orang yang berpuasa adalah menjauhkan dari keharaman, dari perilaku atau ucapan yang tidak diperbolehkan agama. Maka di saat ini, di saat kita puasa seperti ini, maka hendaklah kita semua menjaga diri, jaga lisan kita, jaga perilaku kita yang tidak diperbolehkan oleh agama, karena ini adalah kesempurnaan dari ibadah puasa. Kalau puasa kita dilaksanakan dengan disertai dengan meninggalkan, dengan disertai dengan maksiat,
bohong kita pun masih bohong, khianat pun kita masih khianat. Kita sering juga ghibah, ngerumpi atau mencaci maki orang lain. Kita sering membuka kekurangan atau cacat orang lain. Maka itu semua akan melebur pahala-pahala kita, tewas ke kita semua. Sangat dahaga, sangat lapar, tapi tidak ada pahalanya. Ini yang sangat kita sayangkan, dan jangan sampai kita laksanakan di saat Ramadan seperti ini. Semua adalah jaga diri. Mulut kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, ganti semua itu sesuatu yang batil, kebohongan dan seterusnya. Jika kita mengucapkan bohong, ganti semuanya. Lisan yang tidak baik diganti dengan membaca Al-Quran, diganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 3, bayanun anas siyama haqiqiyun syar'iyyun wa huwa al-matlubu wa siyamun dhahiriyun la i'tibara bihi wa la asara lahu wa sahibuhu mahrumun. Yang paling penting di sini adalah puasa kita supaya bisa melaksanakan hakikat puasa. Hakikat puasa sesungguhnya yang sedang kita laksanakan puasa Ramadan adalah yang dituntut. Hakikat puasa adalah kita menjaga diri dohir dan batin. Secara dohir wasiamun dohiriyun, secara dohir, puasa secara dohir artinya kita menahan makan dan minum. Tapi yang jauh lebih penting adalah siyamun haqiqiyun syar'iyyun, adalah kita semua bisa melaksanakan puasa, hakikat puasa, sehingga puasa kita sangat membekas di hati kita, di pikiran kita. Hati kita disinari dengan nurnya iman, hati kita disinari dengan nikmatnya ibadah, lazatnya ibadah. Hati kita, lisan kita dipenuhi dengan zikir, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita disinari dengan sinarnya Al-Quran, sinarnya zikir, nikmatnya, lazatnya melaksanakan ibadah puasa. Ini yang paling penting, yaitu puasa. Kita raih puasa, hakikat puasa, yaitu menahan diri dohir dan batin. Dan apabila kita semua melaksanakan puasa secara hakikat puasa adalah menahan makan dan minum, menahan sesuatu dohir, dan yang jauh lebih penting juga termasuk menahan sesuatu yang batin. Maka apabila kita semua penuhi waktu-waktu kita dengan nikmatnya, lazatnya, nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupkan di rumah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Hidupkan di majelis taklim, hidupkan di mushola dan masjid kita untuk pembelajaran tentang puasa, syariat Islam, tentang pembelajaran dalam memahami agama Islam di saat Ramadan. Maka disinilah di saat kita semua bisa menjaga diri, lisan kita jaga, mata kita jaga, kemudian perilaku kita jaga dan sebaik-baiknya, hati kita jaga sebaik-baiknya, penuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuhi dengan baca Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kualitas ibadah dan menjauhkan dari keharaman. Yang paling utama ini termasuk diantaranya adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah yaitu menjauhkan dari keharaman atau sesuatu yang diharamkan oleh agama. Al-makna al-ijmali al-gharadu al-asma minas saumi al-imsaku anil muharramati qabla al-imsaki anil muftirati wa huwa as-siyam al-haqiqiyu asy-syar'iyyu. Tujuan yang paling luhur dari puasa kita, puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan adalah menjaga dari keharaman-keharaman yang kita lakukan. Dari mulai yaitu sebelum imsak, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sebelum imsak, yaitu puasa yang hakikat, yang syar'i, hakikat asyar'i, yaitu puasa yang menuju kita semua bisa menahan diri dari keharaman, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yatruk wa huwa shaimul fahsyi fil mantiki wal qadbi wan namimati wal ghibati fala khaira fi shaumi. Maka di saat kita semua ini sedang melaksanakan puasa, sedangkan kita semua tidak bisa meninggalkan
yaitu keharaman yang berupa pembicaraan yang jelek, kemudian bohong, kemudian namimah, adu-adu, provokasi, kemudian ghibah, yaitu mencela orang lain. Maka puasanya yang ada di sini adalah puasa yang tidak berkualitas, puasa yang tidak ada baiknya, puasa yang tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada baiknya dalam puasa kita. Hal ini bahkan puasa itu akan tidak menjadi sempurna karena kita sendiri. Maka di sini walaysa yanfa'uhu dzalika shaumu adh-dhahiri wa lam yaqbalullahu barakatan baratarkahu li ta'ami wa syarabi. Maka semua yang apabila dilaksanakan oleh seseorang yang berupa melaksanakan dosa-dosa di saat kita melaksanakan puasa Ramadan, bohong tetap kita laksanakan, adu-adu, provokasi, ghibah, kemudian berkata yang jelek tetap kita laksanakan. Apabila seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima puasa kita, meskipun kita ini adalah meninggalkan makan, minum, lapar dan dahaga. Maka Allah tetap tidak bisa menerima puasa kita karena maksiat tetap kita jalankan. Maka tidak ada manfaatnya puasa secara zahir. Puasa secara zahir maka harus disertai dengan puasa secara batin. Apabila puasa secara zahir kita lakukan, tetapi puasa secara batin kita tidak lakukan, maka di situ walaysa yanfa'uhu dzalika syiamu al-dhahiri, maka puasa yang zahir yang kita laksanakan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada barokahnya, kita hanya lapar dan dahaga saja. Fatarku shaumi intihaun li hurmatillahi wa haqqihi wa zuri wa amsali intihaan li hurmatillahi wa haqqil ibadi. Maka meninggalkan puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah harus kita penuhi, dan juga meninggalkan kebohongan, juga meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak untuk saudara-saudara kita harus kita penuhi, seperti kita harus menepati janji apabila kita berjanji, kita harus melunasi hutang apabila kita berhutang, kita harus tidak berbohong, harus jujur apabila kita memang berkata kepada orang lain. Hak Allah harus kita penuhi, hak kepada hamba-hamba kita harus kita penuhi. Jadi hablun minallah di saat Ramadan harus kita penuhi, hablun minan nas di saat Ramadan pun harus kita penuhi. Maka di sini falau wazana saumu, falau uzina saumi bismin fa fakhisha lisana la raja al ismu ala sawabi wa ada saima min siyamin saumi sifral yadaini. Apabila seseorang yang berpuasa ditimbang amalnya dengan dosa, kemudian ia melaksanakan dosa-dosa, kemudian ia tetap berlaku lisan yang buruk, kemudian tetap melaksanakan dosa-dosa, maka puasanya itu tidak kembali, pahala puasanya itu dalam keadaan tangan yang kosong, karena nol, tangan kosong, nol, artinya tangan kosong di situ tidak ada hasilnya, nol, karena kita puasa secara zahir tapi tidak disertai puasa secara batin. Maka zahir dan batin, puasa zahir dan batin ini harus dilakukan secara simultan, secara seimbang, secara bersama-sama. Kedua-duanya harus kita laksanakan, yaitu puasa zahir dan puasa batin. Ini yang paling penting, sehingga dengan kita puasa zahir, puasa batin, dapat menikmati ladatnya puasa, nikmatnya puasa. Puasa menjadi cahaya bagi kita semua. Puasa menjadi sehat untuk badan kita semua. Puasa menjadi sarana untuk bisa kita dekat kepada Allah. Puasa menjadikan kita semua merasakan nikmat dalam ibadah puasa Ramadan. Maka jauhkan kebohongan, jauhkan kelacutan, jauhkan dari kemunafikan, jauhkan dari pembicaraan yang buruk, jauhkan dari lisan yang buruk, jauhkan dari pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Di saat Ramadan kita berusaha mengisi waktu-waktu kita untuk bertadarus Al-Quran,
membaca Al-Quran, kemudian untuk bermunajat kepada Allah, berzikir, dan juga kita belajar untuk agama Islam supaya kita semua dalam hal melaksanakan puasa ini lebih dekat kepada kesempurnaan puasa. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yada qaula zuri wal amala al-tahlilu al-lahdiyu. Man lam yada qaula zuri wal amala bi azuru al-ghidbu. Wal makna man lam yatruk khalas yami al-qaula al-batila min al-qadbi wa zadidi zuri wal ghibati wal butani wal qadafi was sabbi wal la'ni wal maili ananil haqqi mimma yajibu al-insani istinabuhu wa yahrumu ali irtikabuhu. Jadi siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang bohong, tetap melaksanakan ucapan bohong, yaitu kebohongan. Di situ maknanya adalah orang yang tidak meninggalkan ketika dalam keadaan puasa, tidak meninggalkan ucapan yang batil, ya. Dia tetap melaksanakan kebohongan, kemudian saksi palsu, kemudian tetap di saat Ramadan tetap ghibah atau tetap mencaci orang lain, kemudian tetap berdebat kepada orang lain, kemudian yaitu melaksanakan misah atau mencaci maki kepada orang lain, atau menduga salah kepada orang lain, melaknat kepada orang lain, dan juga menjauhkan dari sesuatu yang hak, maka itu semua adalah perilaku yang diharamkan oleh agama, yang tidak diperbolehkan oleh agama, dan kita harus menjauhkan dari perilaku tersebut di saat Ramadan yang kita lakukan. Sedang kita lakukan seperti ini, maka jaga kesucian batin, maka jaga perilaku yang baik, jaga kejujuran, jaga perilaku yang mahmudah, perilaku yang baik, sehingga kita semua bisa menyempurnakan puasa kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Ini adalah hakikat puasa. Kita semua bisa meninggalkan maksiat, kita semua bisa berpuasa secara zahir dan berpuasa secara batin, sehingga bisa menikmati nikmatnya, nikmatnya puasa Ramadan. Kita isi dengan waktu-waktu yang bermanfaat untuk barokah, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tinggalkan maksiat di saat Ramadan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.